Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala rijali bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafati barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala milatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih berbicara tentang perkara jaiz, yaitu bicara tentang perbuatan Allah. Kalau kemarin kita sudah bicara sifat-sifat Allah, arti sifat yang ada pada zatnya Allah, maka selanjutnya akan bicara perkara jaiz, yaitu tentang perbuatan Allah. Jaiz itu kan boleh saja terjadi, boleh juga tidak terjadi. Nah, hal yang begitu ada pada zatnya Allah, yang boleh ada dan juga boleh tiada, itu apa? Ya hanya satu, yaitu perbuatan Allah. Maka perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu perbuatannya. Apa perbuatan Allah itu? Menciptakan. Tidak ada perbuatan yang lain, enggak ada. Perbuatan Allah hanya menciptakan. Apa yang diciptakan? Banyak. Jadi enggak ada perbuatan lain, enggak ada. Kalau kita perbuatan kan banyak. Duduk, berdiri, jalan, tidur,
makan, itu perbuatan kita tuh banyak tuh. Tapi kalau perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan. Nah, sifatnya ada dua. Artinya sifat dalam menciptakan ada dua. Yang pertama apa? Allah dalam menciptakan tidak wajib. Tidak ada kewajiban apapun bagi Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi apapun yang diciptakan Allah itu hukumnya apa? Jaiz. Dan Allah menciptakan ya atas karunia-Nya. Nggak ada yang menuntut Allah harus bikin ini, nggak ada. Allah harus bikin ini, Allah harus, nggak ada. Apapun yang Allah bikin hukumnya jaiz. Yang kedua, sifatnya Allah menciptakan apa? Allah tidak mengambil keuntungan. Artinya apa? Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan bagi Allah di dalam menciptakan segala sesuatu. Ente duduk nih, tiba-tiba ente pengen minum. Kenapa? Hah? Haus. Berarti ada kepentingan. Ente minum pengen ngilangin haus. Kalau nggak ada haus gimana? Ya nggak pengen minum. Berarti ente minum punya kepentingan. Lah Allah tiba-tiba pengen bikin alam, pengen nyiptain surga, pengen nyiptain manusia, malaikat. Kenapa? Kenapa? Ya nggak kenapa-kenapa. Nggak ada kepentingan gitu loh. Kalau karena ini berarti ada kepentingan. Berarti ada tujuan. Berarti ada keuntungan yang dituju oleh Allah gitu loh. Jadi Allah itu bikin segala sesuatu nggak karena apa-apa, enggak. Karena Allah pengen bikin gitu aja. Allah kok bikin manusia kenapa? Ya pengen bikin manusia. Bukan, karena ini, karena ini. Enggak ada. Di Quran ada ayat begini. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah itu bikin manusia ya untuk ibadah. Betul enggak? Betul enggak? Salah. Kalau Allah bikin manusia untuk ibadah, kalau manusia nggak ibadah gimana? Hah? Berarti nggak tercapai dong tujuannya Allah. Hah? Apa Allah bikin manusia untuk ibadah? Terus yang nggak ibadah gimana? Nggak tercapai dong tujuannya Allah. Jadi Allah bikin manusia kenapa? Ya pengen bikin aja. Lah, dengan Allah bikin manusia, maka manusia itu bisa diperintah ibadah. Kalau nggak ada manusianya, nggak bisa diperintah ibadah. Lah, yang mau ibadah gimana? Yang mau ibadah dia yang dapat untung. Yang nggak ibadah dia yang dapat rugi gitu loh. Nggak ada kepentingan bagi Allah, nggak ada. Kalau manusia nggak ibadah Allah rugi dong. Nggak ada begitu, nggak ada. Kalau manusia ibadah Allah untung dong. Nggak ada. Ente ibadah ya Allah nggak untung, ente maksiat Allah nggak rugi gitu loh. Menunjukkan menciptakan manusia bagi Allah tidak ada kepentingan. Itu loh sifatnya perbuatan Allah harus begitu. Tapi kalau sifat perbuatan kita mesti cari untung. Coba ente ngerjain apa aja mesti cari keuntungan. Ente makan kenapa?
Pernah makan nggak? Nggak pernah. Malaikat itu berarti. Oh saya makan mau ngilangin lapar, berarti ada kepentingan. Kalau saya nggak makan, saya nggak bisa ngilangin lapar. Oh saya ngaji buat apa? Karena saya bodoh buat ngilangin kebodohan. Maka saya ngerjain sesuatu punya kepentingan. Kamu kawin mau ngapain? Hah? Dipijitin. Ada kepentingan berarti. Cari anak apa cari enak? Dua-duanya. Jadi ada kepentingan. Apapun yang kita kerjakan begitulah. Allah enggak begitu gitu. Jadi Kak, ini nanya begini, Allah itu bikin ini untuk apa ya? Ya enggak untuk apa-apa. Kalau untuk apa, berarti nanti ada kepentingan. Lah, yang mencari keuntungan dari yang diciptakan Allah itu hambanya. Jangan dibalik. Maksudnya ketika hamba melihat Allah menciptakan sesuatu, si hamba nanya, Allah bikin ini untungnya apa ya? Gitu loh. Jangan dibalik, Allah bikin ini untuk apa? Jangan. Tapi kita yang nanya gitu loh. Ini Allah bikin ini apa keuntungan yang bisa saya ambil gitu loh. Karena setiap yang Allah ciptakan itu enggak mungkin sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, dan enggak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu hukumnya sia-sia. Kalau enggak sia-sia berarti si hamba bisa mencari keuntungan dari yang diciptakan oleh itu loh. Jangan dibalik, Allah bikin ini untuk apa? Tapi apa yang Allah bikin ini saya bisa mencari keuntungan enggak? Allah bikin rambut buat apa? Potong, ente untung kan? Kalau gundul gimana? Ya enggak masalah. Karena ada rambutnya, saya dapat keuntungan bisa nyukur. Makanya buka toko syukur dia. Bukan, oh Allah itu bikin rambut buat dicukur. Enggak begitu. Nyambung enggak nih? Nyambung enggak? Jadi Allah yang jadi pokok utama, Allah dengan makhluk itu harus berbeda 100%. Harus beda 100%. Enggak boleh ada persamaan sedikit pun, gitu loh. Makhluk punya perbuatan, Allah punya perbuatan, tapi sifatnya berbeda, gitu loh. Oh, sifat perbuatan Allah yang pertama enggak wajib. Kalau makhluk wajib. Kamu makan harus. Kalau enggak makan qaid. Minum harus. Tidur harus. Nafas harus. Berarti kamu itu punya kewajiban ngerjain sesuatu. Allah enggak ada kewajiban. Terus dalam mengerjakan sesuatu Allah tidak mengambil keuntungan. Ini loh sifat perbuatan Allah. Nyambung enggak? Beda dengan sifat perbuatan makhluk. Terus yang berikutnya, 3 sifat yang diperbuat oleh Allah. Kalau ada perbuatan, kalau ada fiil, pasti ada apa? Maf'ul. Ya. Ada enggak? Kalau ada fiilnya, biasanya ada
Maf'ul ya, kalau ada subjek, ada objek gitu loh. Allah punya perbuatan, sifatnya dua. Lah, yang diperbuat Allah makhluk sifatnya berapa? Itu bukan nomor 3. Ada 3 sifat perbuatan Allah. Sifat yang diperbuat oleh Allah ada 3 gitu. 1, la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwati. Apapun bahwa kekuatan yang ada pada diri makhluknya tidak bisa menghasilkan apapun. Kekuatan pada diri makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Kamu nggak paham ini, kamu akan keluar dari ahlu sunnah. Walaupun ente maulidan, walaupun ente tahlilan. Kenapa? Karena ahli sunnah itu terbangun dari keyakinan, bukan dari pakaian. Maulid, tahlil itu apa? Pakaian, bukan keyakinan. Ahli sunnah terbangun dari keyakinan. Kalau keyakinan kamu nggak ikut prinsip ini, berarti kamu bukan ahli sunnah, gitu loh. Jadi orang sekarang kena ahli sunnah hanya dari luarnya, pakaiannya. Oh, kalau tahlilan berarti dia ahli sunnah. Kalau ziarah kubur berarti dia ahli sunnah. Bukan, itu luarnya, kulitnya, pakaiannya. Dia nggak kenal keyakinan yang harus dibangun sebagai orang ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan pertamanya ini apa? Kekuatan pada diri makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Api punya kekuatan panas. Ente punya tenaga. Punya enggak? Apalagi air punya kekuatan apa? Hah? Membasahi. Ya. Apalagi nasi punya kekuatan apa? Mengenyangkan. Air menghilangkan haus atau menyuburkan tanaman. Obat punya kekuatan menyembuhkan. Kalau kamu punya keyakinan seperti itu, berarti kamu bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah. Ada kelompok namanya di luar ahli sunnah namanya Qadariyah, atau kelompok lain lagi namanya Wahabiyah, yang meyakini bahwa Allah menciptakan hamba, si hamba diberi oleh Allah kekuatan. Kemudian kekuatan yang ada pada dirinya hamba itu bisa menghasilkan sesuatu.
Ini saya ngangkat gelas. Oh, karena Habib punya kekuatan hingga bisa ngangkat gelas. Kalau saya ngangkat meja gimana? Lebih kuat. Kalau saya ngangkat motor, lebih kuat lagi. Kalau mobil saya angkat, luar binasa berarti, kuat banget. Orang menganggap ketika saya mengangkat gelas, gelas ini terangkat karena kekuatan saya. Ente ambil api, tempelin di kertas. Kertasnya apa? Oh, karena panasnya api membakar kertas. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Salah gitu. Ente makan, karena makan ente kenyang. Berarti dalam dirinya nasi ada kekuatan mengenyangkan. Betul? Betul? Salah. Ini loh keyakinan kita, bahwa semua kekuatan yang diberikan Allah pada makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Coba ini butuh pencernaan akal nih. Kalau ente nggak bisa memahami ini, ente akan jadi orang Wahabi. Oh iya, ente akan jadi orang-orang Qadariyah. Nggak perlu cingkrang jadi Wahabi. Oke, jadi Wahabi. Maulidan jadi Wahabi juga banyak. Kenapa? Keyakinannya kayak orang Wahabi. Allah di atas. Maulidan, tahlilan, tapi keyakinannya Allah ada di atas. Wahabi. Bukan ahli sunnah, bukan. Di ahli sunnah itu tergantung bagaimana prinsip keyakinannya, gitu loh. Ente nggak pernah tahlilan, tapi meyakini ini, ente ahli sunnah, gitu loh. Ente nggak pernah ziarah kubur, tapi meyakini ini, kamu ahli sunnah. Jadi untuk jadi ahli sunnah terbangun dari keyakinan yang benar, bukan dengan pakaian yang benar, bukan. Kalau pakaian yang benar itu bisa dipakai siapa aja. Saya mau nanya, kalau ada orang pakai pakaian polisi waktu acara 17-an, itu polisi bukan? Anak-anak pakai pakaian dokter, pakai pakaian, kenapa? Kan pakaiannya polisi itu. Polisi bukan? Kok bukan? Itu polisi-polisian, Beb. Nah itu begitu. Ente kok tahlilan, maulidan, tapi nggak meyakini ini. Ente ahli sunahan, bukan beneran, gitu maksudnya. Pakai pakaiannya doang. Makanya sekarang ini banyak kiai cuman jual pakaian ahli sunnah. Ente ngaji ke sono, ngaji ke sono, ngaji ke sono. Tanyain tuh di MUI sono, ngajinya, ngaji apa di sini bro gitu. Ngaji pakaian ahli sunnah. Cuma jualan pakaian ahli sunnah. Coba tanyain, apa yang diaji? Ngajinya apa? Saya mau nanya. Cuma ngaji pakaian ahli sunnah. Bukan ngaji membentuk diri kamu jadi ahli sunnah, bukan. Ngaji yang membentuk diri kamu jadi ahli sunnah, ya ngaji ini. Terbentuklah kamu jadi ahli sunnah wal jamaah. Kalau enggak, kamu enggak terbentuk jadi ahli sunnah, enggak. Kamu cuma pakaiannya ahli sunnah doang. Kelihatannya seperti ahli sunnah. Sono tahlilan, sono ziarah kubur, sono. Jadi
Orang Wahabi, orang Mu'tazilah, Qadariyah mengatakan apa? Ketika kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api, Nabi Ibrahim hangus nggak? Hangus nggak? Kenapa nggak hangus? Kenapa nggak hangus? Kenapa nggak hangus? Oh, karena kekuatannya api diambil oleh Allah, Bib. Maka api nggak bisa lagi membakar Nabi Ibrahim. Kalau Allah nggak mengambil kekuatannya api, Nabi Ibrahim mesti hangus. Begitu nggak? Begitu nggak? Salah. Gitu. Ini keyakinan ini dimiliki rata-rata orang Muslim. Ketika menceritakan Nabi Ibrahim yang terbakar, mengatakan bahwa kekuatan api diambil oleh Allah. Padahal ini keyakinan kita, kekuatan api gak bisa membakar apapun, itu mestinya. Gak usah diambil, gak usah. Karena api itu panasnya tidak bisa membakar apapun, gitu loh. Jadi yang menjadikan sesuatu terbakar itu bukan panasnya api, bukan. Tapi Allah menjadikan sesuatu terbakar. Allah bisa bikin api panas. Nih, dengerin nih. Allah bisa bikin api panas. Maka Allah juga bisa bikin sesuatu terbakar. Ini dua-duanya dibikin oleh Allah. Api yang panas dibikin Allah, sesuatu yang terbakar dibikin Allah. Gitu loh. Jangan api yang panas dibikin Allah, terbakar yang bikin api, bukan. Ini orang salah paham banyak nih. Kamu kenyang, Allah bikin nasi, Allah juga bisa bikin perut kamu kenyang. Bukan karena nasi kamu kenyang. Kalau setiap makhluk yang diciptakan Allah diberi kekuatan, kamu bisa ini, komplit semuanya. Nasi bisa ngenyangin, air bisa menyegarkan, obat bisa menyembuhkan, api bisa manasin, semua nih. Saya mau nanya, lah kerjanya Allah apa? Nganggur dong Allah. Allah nonton doang dong. Oh, hamba saya lagi ngerjain anu. Begitu. Padahal di Quran dikatakan apa? Kulla yaumin huwa fi syan. Quran yang ngomong langsung. Tiap-tiap waktu Allah dalam kesibukan. Apa kesibukannya Allah? Menciptakan. Jadi kalau ente nih mau ngerokok, ambil api, terus kamu nyalain rokoknya terbakar, yang bikin terbakar siapa? Allah. Bukan api, bukan. Selama ini kamu nggak pernah meyakini begitu. Ibu-ibu nih nyalain kompor mau goreng, ya api yang bisa manasin. Nanak nasi yang bisa matengin siapa? Api yang matengin. Begitu kan? Begitu kan? Begitu. Jadi ini selama ini jadi apa? Wahabi ini selama ini. Ini nggak ngaji ini, nggak jadi ahli sunnah ini enggak. Saya jamin,
Orang yang nggak ngaji ini nggak akan jadi ahli sunnah, nggak akan. Tapi saya KTP-nya ahli sunnah, Beb. Ya KTP-nya doang ahli sunnah ini. Kelihatannya doang ini ahli sunnah. Aslinya bukan. Karena ahli sunnah terbangun dengan keyakinan ini gitu loh. Bukan dengan keyakinan yang selama ini kamu yakini, bukan. Hati-hati nih. Orang minum obat, dengan obat jadi sembuh. Oh, dalam dirinya obat ada kekuatan menyehatkan. Ente mau naik motor, beli bensin, kekuatan bensin bisa menjalankan motor. Ya. Ente beli batu baterai, ente pasang di jam, kekuatan batu baterai menggerakkan jam. Ya. Ente ngecas HP, kekuatan cas si HP menghidupkan HP. Ya. Ente beli token listrik, kekuatan listrik menyalakan lampu. Ya. Begitu kan? Salah. Coba ini. Banyak kesalahan di sini gitu loh. Ente begitu enggak? Mantok, jujur dia. Ente diem aja. Jujur namanya. Iya, Beb, saya begitu, Beb. Dengan jujur dirubah. Jangan begitu lagi. Saya mau jadi ahli sunnah. Gimana? Harus meyakini semua kekuatan yang ada pada makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Listrik nggak bisa nyalain lampu, enggak. Ini hakikat. Beda nih. Ini bicara keyakinan. Jadi yang harus kita yakini, ini semua, setiap apapun yang terjadi diciptakan langsung oleh Allah. Adapun listrik, api, nasi, ini hanya sebab. Sebab itu bukan membantu Allah. Kalau sebab itu membantu Allah, berarti Allah itu dibantu oleh yang lain kerjanya. Sebab ini hanya gandengan. Allah mau menciptakan sesuatu digandeng dengan sesuatu. Maka sesuatu yang digandeng jadinya apa? Sebab. Allah mau bikin kamu kenyang, digandeng dengan makan. Dikira makan yang bikin kenyang. Ente mau menghilangkan sakit, ente cari obat. Dikira obat yang menghilangkan sakit. Padahal sama sekali nggak bisa. Obat nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin kamu sembuh Allah, bukan obat. Obat hanya sabab. Nah, orang banyak meyakini sabab itulah yang menyembuhkan, gitu loh. Nih gara-gara sebab muncul akibat. Sebabnya ini, gara-gara ini akibatnya begini. Gara-gara ini akibatnya begini. Maka orang yang meyakini begitu mesti lupa sama Allah, mesti. Ente waktu nyukur pernah ingat Allah? Nggak pernah. Yang diingat modelnya apa? Ini guntingnya tajam banget.
Nggak pernah berpikir tiap potongan ini Allah yang menjadikan rambut terpotong, enggak. Gunting yang menjadikan rambut terpotong, bukan Allah. Coba. Ini banyak. Lah, orang yang punya keyakinan begini, tiap waktu ingat Allah. Karena setiap kejadian yang muncul, dia ingat ini diciptakan langsung oleh Allah. Itu loh ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak akan melupakan Allah sewaktu pun. Kenapa? Setiap pergandengan apapun diciptakan langsung oleh Allah. Coba ente bisa meyakini ini, maka ente langsung jadi ahli sunnah. Saya stempel. Ente enggak punya begini, enggak ada. Kamu enggak jadi ahli sunnah, enggak. Ibu-ibu nih motong cabai di rumah, cabai terpotong, bawang terpotong. Kenapa? Ya karena pisaunya, Beb. Kekuatan pisau, tajamnya pisau itu bisa motong cabai. Allah kemana? Ya nggak diingat. Yang diingat pisau yang tajam itulah yang motong cabai. Padahal itu hanya sabab. Yang menjadikan terpotong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail alaihi salam. Ketika dia apa? Disembelih, itu mau disembelih apa sudah disembelih? Mau disembelih apa sudah disembelih? Sudah disembelih. Nabi Ibrahim udah digorok-gorok nih, tapi nggak terpotong, gitu loh. Maka digantikan oleh Allah dengan domba. Bukan mau, bukan. Kalau mau berarti belum lulus ujian. Ujiannya suruh apa? Motong. Maka Nabi Ibrahim betul-betul memotong anaknya, tapi nggak tergores, gitu loh. Pisaunya diasah lagi, nggak bisa. Dibalik, nggak bisa. Kenapa? Karena memang pisau nggak bisa memotong, gitu loh. Yang menghasilkan goresan adalah Allah. Karena Allah nggak bikin tergores, pisaunya mau dibolak-balik juga nggak bisa. Orang dikira, wah ini pisaunya nggak tajam. Kata siapa? Nabi Ibrahim udah diasah pisaunya, masih nggak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan terpotong. Itu loh. Orang ceritainnya Nabi Ibrahim akan memotong anaknya, bukan akan. Sudah dipotong bolak-balik tapi nggak terpotong, gitu loh. Menunjukkan apa? Kekuatan pisau tidak bisa menghasilkan apapun. Itu loh ahli sunnah, begitu keyakinannya. Nyambung nggak? Nyambung apa bingung? Nyambung apa bingung? Berarti ente hari ini baru jadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ngaji jangan cuman bikin pakaian, coba diingetin di sana, Pak Kiai. Mbok saya dicetak jadi ahli sunnah, Kiai, jangan dikasih pakaiannya doang, gitu. Ngaji kok cuma nyetak pakaian ahli sunnah. Ngaji itu bikin orangnya jadi ahli sunnah. Ngajinya apa? Ya ini. Setelah ngaji ini baru ngaji yang lain, mau ngaji hadis, mau ngaji fikih, mau ngaji tafsir, mau ngaji tasawuf, mau ngaji terserah. Berarti kamu sudah jadi ahli sunnah wal jamaah. Lalu ngaji ini belum, ngajinya tinggi-tinggi hadis, tafsir, bughiyah, ngajinya fikihnya I'anah, ngajinya apa? Jalalain, ya Allah. Jadi ahli sunnah belum udah ngaji yang
tinggi-tinggi. Akhirnya Wahabi jadinya. Nyambung nggak? Udah nih jangan tambahin dulu, satu aja dulu. Hah? Nyambung nggak nih? Ya, jadi kekuatan yang ada pada dirinya makhluk, Allah kasih kekuatan. Dia punya tenaga, bisa takbir, bisa ruku. Tapi ketika tangan kamu terangkat, bukan karena kekuatan kamu, bukan. Karena Allah menolong kamu mengangkat tangan. Ini gelas terangkat karena Allah menolong saya. Bukan karena kekuatan saya, bukan. Gitu loh. Karena kekuatan saya, berarti ada sesuatu yang muncul di jagat ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh kekuatannya makhluk. Berarti di jagat ini ada sebagian ciptaan Allah, ada sebagian ciptaannya makhluk. Makanya banyak orang ngomong, kalau saya sholat, ya saya sendiri yang sholat. Allah mah nggak ikut-ikut. Kalau Allah nggak ikut-ikut kamu sholat, kamu nggak bisa sholat, enggak. Ini bisa sholat, ngangkat tangan, bisa ruku, sujud, itu atas pertolongannya Allah. Kalau Allah nggak nolong kamu, boro-boro kamu sholat, nggak bisa, enggak. Ente mau ngomong, mau nafas, jantung kamu bergerak, paru-paru bergerak, darah mengalir, semua atas pertolongan Allah itu terjadi. Bukan dengan kekuatan, bukan. Nyambung nggak nih? Nyambung apa bingung? Ya, jadi ini yang pertama, perkara yang diciptakan oleh Allah, kekuatan yang ada dalam dirinya tidak bisa menghasilkan apapun. Orang yang bikin bom nuklir menganggap nuklir itu punya kekuatan meledakkan. Hingga ketika dia meledakkan sesuatu, dianggap nuklir itulah yang meledakkan. Allah enggak ikut-ikut, Allah mah. Bom panci, enggak ada ya bom panci. Yang kecil-kecilan maksudnya. Ada bom ikan, petasan dah yang kecil dah. Bubuk mesiu itulah yang meledakkan. Allah ya enggak ikut-ikut, Allah mabib. Ini bukan ahli sunnah, bukan. I'tiqadnya ahli sunnah meyakini bahwa setiap apapun, sekecil apapun muncul di jagat ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita bicara itu satu dari sifatnya perkara yang diciptakan. Nanti masih ada dua lagi insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ayo, mana mic-nya? Nggak usah pakai mic dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi perbuatan Allah, bulan Jumat kemarin, waktu menjelaskan tentang asal mula penciptaan Allah alam semesta. Segala sesuatu itu awalnya Allah menciptakan Nur Muhammad, sehingga segala sesuatunya dari sana. Lalu ada juga diterangkan
ada 1000, Adam 1 sampai 999 itu ciptaan awal. Bahkan ada tambahan itu uji coba. Baru Adam ke 1000 itulah Adam yang kita kenal. Terkait dengan tadi perbuatan Allah, apakah ini ya gak nyambung. Hah? Ada Allah dicoba segala. Lo kira tukang roti, pakai uji coba segala. Kurang asin tambahin, kurang bagus tambahin, ini kurangin. Kita mengimani Adam 1 selesai, jangan dibikin yang musing-musing lah. Mau sebelumnya Nabi Adam ada Adam lagi, biarin aja lah. Adam yang kita kenal ya 1 Nabi Adam, selesai. Di Quran nggak ada Adam yang lain, nggak ada gitu loh. Kalau setelah Nabi Adam ada Adam yang lain banyak. Suaminya Inul juga Adam gitu loh. Kalau sebelumnya ada Adam ini nggak ada berarti. Kalau bicara nur Nabi Muhammad itu menyebabkan munculnya yang lain, maknanya bukan kekuatan nur itu yang menciptakan yang lain, bukan gitu loh. Tapi sebab dengan adanya nur itu Allah menciptakan yang lain. Yang lain muncul dari mana? Ciptaan Allah gitu loh. Bukan ciptaannya nur, bukan. Nur ini nggak bisa bikin apa-apa, enggak. Wong ini cahaya, nggak bisa bikin terang, enggak. Ini bisa melihat bukan karena cahaya, karena Allah bikin kamu melihat. Ente tahu burung apa namanya? Hantu. Tengah malam bisa lihat. Kok kan gelap? Kok bisa lihat? Allah bikin dia lihat, bukan ada cahaya, enggak. Untuk bisa ngelihat enggak butuh cahaya, enggak. Tapi cahaya jadi sebab, gitu loh. Ada cahaya, sebabnya saya bisa lihat. Bukan karena cahaya yang bikin saya melihat, bukan. Allah kasih saya melihat. Banyak orang nemu cahaya tapi nggak bisa lihat, ada? Banyak orang buta sih, cahayanya ada tapi nggak bisa lihat. Jadi jangan dianggap nur yang diciptakan Allah itu menciptakan yang lain, nggak bisa. Yang menciptakan yang lain adalah Allah. Jadi nggak ada percobaan dalam ciptaan Allah, nggak ada. Nanti kalau Allah bikin bayi yang cacat, Allah gagal bikin gitu. Oh ini bayinya cacat, Allah gagal bikin. Lo kira tukang gelas, bikin gelas meleot, gagal. Nggak ada. Ya, jadi yang begitu-begitu jangan. Penting nih. Makanya saya kalau pesan sama orang-orang, ente kalau dengerin khotib yang bagus, kalau khotib yang nggak beres, jangan diundang lagi gitu pesannya. Kenapa? Udah tahu isinya nggak bener diundang lagi ya. Ini nyalain orang banyak, keyakinan orang jadi geser gara-gara khotib. Karena khotib sekarang itu menjadi sumber informasi. Orang ini sudah malas ke majelis taklim. Untuk ngaji udah malas. Maka banyak ilmu diperoleh dari mimbar Jumat. Maka pilihlah khotib yang benar gitu loh. Yang bisa kasih informasi yang benar ketika khotib. Kenapa? Karena banyak orang menanti ilmu dari situ. Oh, kata khotibnya begini. Tapi kalau orang itu masih sering senang majelis taklim, khotib nggak terpengaruh, enggak. Makanya sekarang ini khotib panjang setengah jam, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sumber ilmu sekarang dari majelis khotib itu. Orang sudah malas ke majelis
taklim. Kalau perlu khotib yang banyak sejam nggak apa-apa gitu. Ya. Kelamaan. Lu udah ke majelis taklim nggak mau. Mimbar Jumat 10 menit kepanjangan, lu maunya apa? La ilaha illallah. Udah banget nggak senengnya ilmu begitu tuh. Ya. Apalagi? Ya iyalah, ciptaan siapa? Setan. Ya sebab, ada sebab, tapi sebab itu bukan yang menciptakan. Yang menciptakannya Allah. Allah bikin orang itu jadi kafir, jadi musyrik, jadi wahabi, jadi syiah, jadi mu'tazilah, jadi ahli sunnah. Allah yang bikin. Sebabnya dibikin sama Allah. Nanti yang Allah akan pertanyakan itu sebab yang kamu kerjakan itu. Ente kenapa begini? Karena Allah menjadikan yang seperti itu bukan dengan paksaan, gitu loh. Seseorang meninggalkan iman kepada Nabi Muhammad kan nggak dipaksa. Dia memilih nggak mau percaya sama Nabi Muhammad. Dengan sebab dia nggak percaya Nabi Muhammad, dia jadi orang kafir. Sebab yang dia pilih itulah yang Allah akan tanyain, kenapa ente nggak percaya? Jadi sebabnya Allah yang bikin. Allah yang bikin jadi orang kafir. Jadi ente pernah lihat ini wayang? Pernah lihat? Pernah ngelihat wayang? Wayang ini dua wayang nih berantem. Pernah lihat? Yang satu dipukul, ini jatuh. Yang jatuhin siapa? Dalang semua yang ngerjain. Bukan, kekuatannya ini, jatuh ini. Bukan. Itu kelihatannya doang. Gitu loh. Nyambung gak ente? Kelihatannya doang nih. Api membakar, kelihatannya doang. Jangan tertipu. Akalnya harus ada. Gitu loh. Akal ini yang nemu Allah. Mikir tuh. Kalau dalang mending kelihatan mata, artinya di belakangnya wayang langsung ada dalang, orang tahu. Oh lah, kalau kamu nggak mikir di belakang ini ada Allah, kamu nggak akan nyadari itu, gitu loh. Hanya taunya yang kelihatan mata. Oh terbakar, oh ini api. Kenyang, oh ini nasi. Padahal itu hanya kelihatannya doang. Ini semua terjadi dikerjain oleh Allah semuanya. Werkudara, Janaka, Sengkuni yang bikin siapa? Dalang. Oh, ini mah kafir bukan karena Allah, karena dirinya sendiri. Lah Allah ngerjain apa? Oh Allah bikin yang baik-baik doang, Beb. Wahabi lagi jadinya. Wahabi keyakinan begitu. Allah hanya bikin yang baik, yang jelek manusia. Benar begitu? Mungkin salah. Gitu. Apa? Wah itu udah terlanjur ngaku ahli sunnah si repot jadinya. Nganggapnya saya ahli sunnah padahal belum jadi ahli sunnah, belum. Iya. Jadi banyak orang tertipu, banyak. Makanya di Quran dikatakan apa? Yang nggak akan tertipu itu hanya orang berakal doang. Orang berakal akan tahu bahwa ini yang ngerjain Allah semuanya.
Bukan apa yang terlihat mata kamu, bukan. Yang di mata kamu itu hanya kelihatannya gandengan ini sama ini sama ini sama ini, pergandengan. Di belakang ini ada Allah yang menciptakan, itu yang nggak pernah dilihat gitu loh. Hingga banyak orang taunya Allah mah bikinnya ya hujan, petir, Allah yang bikin, Bib. Kalau kursi meja, manusia yang bikin. Ini ngangkat gelas, manusia yang bikin. Sholat, manusia yang bikin. Ya, nyukur rambut, manusia yang bikin. Padahal itu semua dikerjain oleh Allah. Semuanya Allah langsung yang menciptakannya sendiri. Hanya saja Allah menciptakan dengan adanya apa? Sebab. Lah orang nggak melihat Allah, tapi melihatnya sebab. Hingga sebab itu yang dianggap memunculkan sesuatu, gitu loh. Bukan Allahnya, tapi sebabnya itu. Mencret, kenapa? Sebab makan sambal saya. Gara-gara sambal saya mencret. Boleh ngomong sebabnya sambal boleh, tapi keyakinannya Allah yang bikin, gitu mestinya. Bukan sebab yang disalahin, gitu loh. Tapi keyakinannya harus meyakini ini terjadi diciptakan oleh Allah. Nyambung nggak? Ada lagi? Bikin pertanyaan yang banyak itu di rumah. Oh, ini saya mau jadi ahli sunnah, mau nanya yang banyak gitu. Oke, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.